Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmatnya yang banyak sekali, yang kita nggak akan pernah bisa mengiranya, menghitungnya. Bahkan kita tidak akan bisa, apalagi kita tidak akan bisa untuk membalasnya, karena kita lemah, kita fakir di hadapan Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita butuh sama Allah. Dan dengan semua nikmatnya itu Allah sempurnakan hidup kita. Yang dengan sempurnanya hidup kita, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan amal-amal kita dan perbuatan-perbuatan kita di muka bumi ini, sehingga kita kembali kepada Allah dengan kesempurnaan amal. Dan akhirnya Allah juga akan balas kesempurnaan amal kita dengan balasan yang sempurna, yang paling baik di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa ba'da subuh kita lanjut pelajaran kita, yaitu membahas hadis-hadis yang berisi tentang budi pekerti dan perilaku Rasulullah SAW yang dihimpun oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Syama'il. Kita sudah sampai di bab 34 ya, tentang bagaimana Rasulullah tertawa. Sudah sampai di hadis yang ke-219 kemarin. Sekarang kita masuk hadis yang ke-220. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bercerita, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala rani illa dhahik. Sejak aku masuk Islam, kata Jabir, Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku dan tidak pula beliau memandangku melainkan sambil tersenyum. Tuh dapati Jabir bin Abdullah, sejak dia masuk Islam, Rasulullah tidak pernah menghalangi pandangannya atau memandangnya kecuali Rasulullah tersenyum. Itu yang mana bilang murah senyum, ya. Jangan jutek, jangan mukanya ketemu orang dilipat, ditekuk, senyum. Ya Khalifah, yang Abi apa? Hadis ke-221. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an bercerita, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani munzu aslamtu illa tabassama. Oh mohon maaf, Jarir bin Abdullah juga yang tadi, bukan Jabir bin Abdullah tapi Jarir bin Abdullah. Ini hadisnya hampir mirip, cuma beda jalur periwayatannya. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah tidak pernah menghalangiku dan tidak pula memandangku melainkan sambil tersenyum. Hadis ke-222, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengungkapkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu penghuni neraka yang terakhir keluar. Ia seorang laki-laki yang keluar dari sana dalam keadaan merangkak. Mau Syamil, Khalifah, dengar? Orang yang terakhir keluar dari neraka, dia keluarnya dalam keadaan merangkak. Kepadanya dikatakan, pada yang keluar terakhir itu, pergilah dan masuklah ke surga.
Jadi dia setelah disiksa habis karena dosa-dosanya, dan dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Saking mungkin capeknya, letihnya disiksa. Dalam keadaan merangkak, tapi kemudian setelah dia keluar dari neraka, maka dikatakan kepada dia, pergilah kamu ke dalam surga. Karena sudah selesai siksaannya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, maka orang itu pun pergi untuk masuk surga. Lantas ia temukan orang-orang sudah menempati semua tempat yang tersedia. Yang belakangan nyampenya, ibarat naik mobil, udah kebagian duduk. Ya, tapi alhamdulillah masih masuk mobilnya. Lantas ia temukan orang-orang sudah menempati semua tempat yang tersedia, maka ia kembali. Seraya berkata, artinya dia kembali kepada Allah, kemudian berkata, ya Rabbi, orang-orang sudah menempati semua tempat yang tersedia. Lalu kepadanya dikatakan oleh Allah, apakah kau ingat suatu masa yang pernah engkau berada padanya? Apakah kau ingat suatu masa yang pernah engkau berada padanya? Ia menjawab, ya. Selanjutnya Rasulullah SAW meneruskan ceritanya. Dikatakan kepadanya, berangan-anganlah, tamanna, berangan-anganlah. Maka orang itu pun berangan-angan. Tahu berangan-angan enggak? Seandainya kayak menghayal tapi bukan menghayal. Jadi berangan-angan tuh coba ngebayangin. Kalau iya misalnya, kalau seandainya nanti ia jadi dokter, nah itu namanya berangan-angan. Khalifah ngerti, Bang Syamil ngerti, ya? Kalau seandainya nanti Khalifah jadi hafiz Quran, nah, kalau seandainya Bang Syamil nanti jadi imam Masjidil Haram, nah itu namanya berangan-angan. Ya, berangan-angan beda sama menghayal. Menghayal itu memimpikan, mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia nggak pernah berusaha. Ibarat dia pengen untung, dia pengen dagang, tapi dia nggak punya modal. Tapi kalau berangan-angan, dia punya modal dan dia ada usaha, dia ada kerjanya. Jadi apa? Yang diangan-angankan itu mungkin saja terjadi. Bang Samil seandainya nanti jadi imam Masjidil Haram, itu bukan berangan-angan. Kenapa? Udah punya modal. Bang Samil sudah pernah store hafalan 30 juz. Seandainya Khalifah nanti jadi hafiz Quran, itu berangan-angan, bukan menghayal. Kenapa? Karena Khalifah sekarang sudah punya 2 juz dan masih pengen menghafal terus. Tuh, udah punya modal dan ada usaha. Berangan-anganlah kata Allah kepada orang itu. Maka orang itu pun berangan-angan. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya tersedia bagimu sebagaimana yang kau angankan dan 10 kali lipat dunia. Tuh. Jadi setelah di surga, kan dia gak kebagian tempat nih. Kata Allah, kamu coba bayangkan, angan-angankan yang dulu tempat yang pernah kau inginkan pada saat di dunia. Oh, dulu di dunia pengen di istana yang gede, luas, cakep. Wah, lu enak, nikmat. Kata Allah, nah, kamu dapat itu di akhirat ini, di surga ini, bahkan 10 kali lipat daripada yang kamu bayangkan di dunia. Nanti iya maksudnya? Lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW meneruskan ceritanya. Kemudian orang tersebut berkata, kata Rasulullah, engkau memperolokkan daku dan engkaulah penguasa. Jadi orang yang suruh berangan-angan, dia bilang ke Allah, ya Allah, engkau lagi memperolok aku ya. Tapi engkau yang maha kuasa, engkaulah penguasa. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tertawa atau tersenyum hingga nampak gigi gerahamnya. Jadi istilahnya, kalau ketika dia bilang, kamu dapat 10 kali lipatnya, sambil senyum, orang itu bercanda gitu.
Ah, bercanda. Tapi dibilang bercanda enggak juga. Kenapa? Karena engkau penguasa ya Allah. Ngerti nggak maksudnya? Dia bilang bercanda, tapi yang bercandain itu penguasa yang punya semua. Artinya dia nggak nyangka kalau dia akan dapat yang dia bayangkan. Nah, sambil cerita itu, di akhir cerita Rasulullah tersenyum. Ya, ketika menceritakan di akhir, ketika orang itu bilang, engkau memperolok aku ya Allah, tapi engkau penguasa. Jadi Rasulullah sambil tersenyum. Ya tadi, karena mencoba memberikan menggambarkan tentang orang itu ketika dia saking kagetnya dikasih sama Allah tempat yang dia inginkan. Bercanda gitu, sambil ketawa. Dan Rasulullah ceritanya pun sambil tersenyum. Artinya apa? Rasulullah murah senyumnya. Bahkan lagi cerita pun Rasulullah bisa tersenyum. Ya. Jadi ini babnya tentang senyum, tapi tadi ada isinya yaitu cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan akhirnya dimasukin ke dalam syurga. Apa pelajarannya? Jadi kalau kita banyak dosa, ya, di bumi ini dosa kita lebih besar daripada pahala kita masuk neraka dulu. Kalau dia orang beriman, dia orang Islam, dia beriman, tapi dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dia masuk neraka dulu untuk dicuci, dibersihin dosa-dosanya itu. Kan setiap dosa dibalas dengan siksa neraka. Jadi dibersihin dulu sampai bersih dosanya. Nah, setelah bersih dosanya, baru dia dikeluarin dari neraka. Yang kekal di neraka selama-lamanya itu orang-orang kafir yang dia tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang beriman berbuat dosa enggak? Ada kan? Ada orang Islam, orang beriman, dia misalnya dia khilaf, dia lupa, dia mencuri, dia lupa dia nggak sholat, ya kan? Itu kan dosa. Nah, kalau ternyata nanti di yaumil mizan, saat ditimbang ternyata dosanya lebih besar daripada pahalanya, lebih berat dosanya, dia masuk neraka. Nah, tapi masuk nerakanya nggak selama-lamanya, sampai orang munafik, orang fasik, iya. Kalau yang khilaf, orang yang berbuat dosa karena khilaf, kan mungkin aja. Kalau orang fasik itu kan orang salah satu pengertiannya, orang yang tahu ini dosa, tapi dia masih kerjain dan dia menikmati, dia nganggap itu nggak dosa. Tapi kalau ada orang Islam, orang beriman, dia nggak sholat, dia tahu sholat wajib, dia tahu dosa, tapi dia malas. Nah, itu bukan fasik namanya, khilaf. Karena kebodohannya, karena kemalasannya. Nah, yang kayak begitu tuh, dia buat dosa, dia nggak nganggap itu nggak dosa, dia nggak menikmati melakukan dosanya, maka dia akan tetap, kalau lebih berat dosanya, dia masuk neraka dulu. Tapi nggak abadi, nggak selamanya, untuk dicuci aja. Ibarat ia mau pakai baju nih, bajunya kotor, kan kalau kotor nggak bisa dipakai kan, dicuci dulu dong, taruh di mesin cuci. Mesin cuci itu tempatnya apa? Pakaian kotor kan, dicuci dulu kan, digiling, diputer, diaduk, ya kan, sampai kemudian begitu bersih, keluar, dijemur, baru bisa dipakai. Sama begitu. Karena surga itu bersih, surga itu suci, tempat orang-orang yang sudah disucikan, maka orang yang masih kotor oleh dosa ini dibersihkan dulu, disucikan dulu. Kenapa? Karena dosanya lebih berat daripada pahalanya. Tapi orang yang pahalanya masih lebih berat dari dosanya, pahalanya ini yang menyucikan dosanya, sehingga dia bisa masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya. Tapi kalau dosanya yang lebih berat daripada pahalanya, ya mau nggak mau, pahalanya nggak bisa nyuci dosanya. Ibaratnya nih segini nih, ini pahala, ini dosa, tek dipotong, yang kebersih di sini, sisanya ini yang dicuci.
dicuci di neraka, dibersihin, diaduk, digiling, ditumbuk, dipukul, dibakar. Nah, begitu bersih, dan kalau ada keimanan di dalam dadanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukin ke dalam surga. Nah, tapi kalau umpamanya dosa kita banyak, berarti kan di surganya, di nerakanya lama. Orang udah pada masuk surga semua, dia lama. Begitu dia dikeluarin masuk ke dalam surga, istilahnya kalau yang udah dalam, kemana aja kok baru nyampe. Yang lain udah sampai lama, baru nyampe. Iya tuh, neraka dulu, dicuci dulu. Tapi ini kan gak ada tempat lagi buat saya nih. Kenapa? Udah ditempatin sama yang duluannya. Tapi ternyata saking sayangnya Allah, walaupun dia baru keluar dari neraka dan dimasukkan ke surga, saking sayangnya Allah sama calon penghuni surga itu, ketika dia ngerasa nggak ada tempat lagi pun, kata Allah, bayangin tempat yang pernah kamu inginkan di bumi. Kan kalau kita ngebayangin angan-angan, namanya angan-angan yang bagus-bagus kan ya kan? Nggak ada angan-angan saya bayangin saya pengen digubuk derita gitu kan, enggak. Di rumah yang kecil, enggak. Orang berangan-angan tuh pasti yang bagus, yang besar, yang gede, yang hebat. Wah, saya angan-angan saya tinggal di istananya gede gitu, bagus, megah, cantik, indah. Kata Allah, itu yang kamu dapat buat di tempat tinggal kamu di surga. Semua orang pasti punya angan-angan, pasti. Kalau masih kecil mungkin angan-angannya masih sederhana, tapi nanti makin dia besar, dia bisa berpikir, dia pasti punya angan-angan, punya keinginan, punya harapan, punya apa yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, Allah akan kasih di akhirat nanti, di surga nanti, bahkan dikasih, kata Rasulullah, 10 kali lipat. Itu pelajarannya. Walaupun ini bahas, di hadis ini bahas tentang senyum Rasulullah, tapi ternyata ada isi yang lainnya juga, yaitu tentang betapa penyayangnya Allah pada orang yang beriman, sekalipun mereka sudah berbuat dosa dan dibakar di neraka karena dosa-dosanya. Tapi begitu selesai dikeluarin, dikasih lagi masuk surga, nggak ada tempat ditanya kamu pengennya apa, pernah berangan-angan apa ketika di dunia. Ketika, oh iya saya punya angan, itu yang kamu dapat, bahkan 10 kali lipat. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, khususnya yang beriman kepadanya. Itu aja dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Pas 15 menit. Ya. Kita makin kenal sama Rasulullah, makin kenal maka makin sayang, makin cinta. Dan ketika kita makin cinta sama Rasulullah, maka kita pengen niru semua yang Rasulullah lakukan. Dan kalau kita niru apa yang Rasulullah lakukan, maka termasuk meniru langkah Rasulullah. Kemana Rasulullah melangkah, maka kita melangkah ke sana. Kemana Rasulullah pergi, kita pergi ke sana. Maka ketika Rasulullah sampainya di surga, insya Allah kita pun akan sampai juga di surga. Dan mudah-mudahan Rasulullah mencintai kita, dan akhirnya Rasulullah memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama mengucapkan istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.